Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan, kita kembali mempelajari kitab At-Turas wa Tajdid karya Dr. Hasan Hanafi. Hari ini kita akan membahas halaman 16 ya. Kita melanjutkan pembahasan yang lalu. Temanya tentang kritik tradisi ya. Sebenarnya pertemuan lalu kita sudah membahas salah satu kritik Hanafi terhadap tradisi ilmu kalam atau usuluddin. Ini kita lanjutkan lagi kritik dia terhadap ilmu filsafat Islam. Nanti kalau memungkinkan ini sebenarnya lanjutannya adalah usul fikih ya. Selanjutnya nanti ada tasawuf, kemudian fikih. Oke, kita mulai saja. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa idza akhadna maurutan nafsiyan mathalan, apabila kita mengambil tradisi psikis sebagai contoh, wajadna, maka kita mendapatkan annana mazilna na'ishu at-tasawwur ats-tsunai lil alam. Kita dapati diri kita masih saja hidup dengan pandangan dualistik pada alam semesta. Kama warathnahu minal kindi, sebagaimana kita warisi dari al-kindi. Wa athara dzalika, dan hal itu berpengaruh ala wahdatis suluki, pada kesatuan perilaku, wa ma yatarattabu anhu, dan konsekuensi-konsekuensinya, min tadhirin, dari sterilisasi ya, watabririn lin nafsi, dan justifikasi diri, wanifakin, kemunafikan, watahtiyatin, dan penutupan, wata'miyatin, dan pembutaan, wasdiwajiyatin, dan inkonsistensi ya. Dualisme inkonsisten. Paragraf ini, kalimat ini mengungkapkan bahwa salah satu warisan kita dari tradisi, utamanya dalam hal ini tradisi filsafat Islam, adalah at-tasawwur ats-tsunai ya. Konsepsi dualistik. Di sini sebut lil alam ya. Kalau kalian tempo hari kita sudah baca Al-Kindi ya. Cuman kita belum sampai ke apa yang Hanafi kritik di sini ya. Dualis ya. Jadi sebelum Descartes menggagas dualisme ya, itu Al-Kindi menggagas dualisme juga. Dualisme aja sebenarnya lebih ke pandangan terhadap manusia. Kalau Descartes ya, René Descartes tulisannya, yang cogito ergo sum itu, dia kan melihat bahwa ada res ex santa dan res cogitan ya. Manusia itu dibagi, ada hal yang pikiran, mind and body and mind. Manusia dibagi antara tubuh dengan pikiran, antara jasad dengan roh. Nah itu Al-Kindi juga melihat manusia secara dualistik itu ya. Hanafi di sini melihat dualisme itu dengan pandangan yang kritis ya. Artinya dia tidak setuju ya. Kenapa? Karena dualisme itu berpengaruh pada kesatuan diri kita. Bagi Hanafi yang ideal kita itu nyatu, jangan dilihat sebagai kepisah-pisah ya. Ada jiwa dan raga. Akhirnya yang lebih diutamakan biasanya apa? Kalau di agama jiwa kan? Iya. Kemudian ya hanya esensialis saja tidak bagus juga ya kan. Akhirnya hal-hal yang tampak diabaikan, atau sebaliknya
hanya memperhatikan hal-hal yang tampak saja, yang dohiriyah, lahiriah, hal-hal yang batin tidak muncul, tidak diperhatikan. Mungkin dan itu dari Al-Kindi tadi berpengaruh kemana-mana ya. Kalau yang terlalu perhatian pada hal yang lahiriah itu, fikih kan cenderungnya lahiriah ya. Sementara yang batinnya nanti tasawuf itu. Nah itu masing-masing menurut Hanafi ini memecah manusia, khususnya umat Islam dalam hal ini ya, tidak menyatu gitu. Akibatnya apa? Bisa menjadi nifak, ini salah satu yang disebut sini ya, nifak ya, munafik ya. Apa misalnya? Dalam hal yang lahiriahnya sepertinya bagus, tapi sebenarnya unsur-unsur kebatinannya ditinggal ya. Atau seolah-olah dia orang kita hidup sepertinya suci gitu, tapi sebenarnya tidak juga gitu. Nah itu jadi dualisme itu menjadikan seseorang itu isdiwaji ya, inkonsisten, tidak satu ya. Jadi Hanafi cenderung melihat manusia itu seharusnya melihat dirinya secara utuh, melihat orang lain juga utuh gitu. Jangan dilihat sebagai dhahir batin. Macam itu. Jangan melihat jasad dan rohani tapi sebagai satu kesatuan. Dan dua-duanya sama penting gitu loh. Tidak ada yang lebih diunggulkan daripada yang lain, sehingga satu tidak ada kemunafikan di dalamnya. Oke. Kama annana, sebagaimana kita nasluku berjalan atau hidup maksudnya, tibqan litasawwur al-harami lil alam, sesuai dengan konsepsi hierarkis terhadap alam semesta, alladzi warasnahu min al-Farabi, yang kita warisi dari al-Farabi ya, filsuf kedua lah, al-Muallim ats-tsani, khosotan terutama fi tasawwuri mujtama'ina, dalam memandang masyarakat kita, wa muassasatihi, dan institusi di dalam masyarakat kita, allati yakumu kullun minha ala rais, yang mana semua dari masyarakat maupun institusinya itu berdiri di atas seorang pemimpin, alladzi huwa wahduhu al-mulhim, di mana pemimpin itu satu-satunya orang yang mendapatkan ilham. Wal qaid, dia satu-satunya pemimpin. Wal muallim, dia satu-satunya pengajar. Wal kamil, dia satu-satunya yang dianggap sebagai orang yang sempurna. Wal muqaddas, dia satu-satunya yang dianggap orang yang suci. Wal ma'bud, sampai batas dia satu-satunya orang yang dipuja-puja. Tsumma takillu marotibus syarafi wal kamali, kemudian tingkatan kehormatan dan kesempurnaan itu berkurang ya. Hatta nasila ilal mar'usin, sampai kita mencapai kepada para rakyat, orang-orang yang dipimpin ya, alladzina alaihim, yang mana mereka itu harus apa? Imma at-ta'ah, mungkin mereka harus taat, awil wala, atau loyal. Wa imma sijen wal iqab, kalau tidak taat dan tidak loyal, maka pilihan keduanya adalah imma sijen wal iqab, mereka akan dipenjara dan dihukum. Itu hal kedua yang dikritik oleh Hanafi di dalam tradisi filsafat Islam, yaitu peninggalan dari Al-Farabi. Saya tidak perlu jelaskan Al-Farabi karena kalian sudah khatam 2 kitabnya ya. Iya, alhamdulillah. Al-Kindi juga saya tidak perlu terangkan, kalian sudah baca 2 juga. Iya. Al-Farabi ini yang disebut oleh Hanafi di sini adalah seorang filsuf yang mewariskan kepada kita at-tasawwur al-harami, konsepsi hierarkis. Ya, kalau kalian baca Ara Ahlul Madinah Al-Fadilah wa Mudodatuha, ya, pandangan penduduk negeri utama dan lawan-lawannya, itu di situ memang yang dijelaskan oleh Hanafi semacam itu. Jadi
kota ataupun negara yang ideal seperti apa, pemimpin yang ideal seperti apa. Nah itu pemimpin itu ya seperti tadi, al-qaid huwal apa? Dia yang mendapatkan ilham, dia yang sempurna lah. Tapi celakanya semakin turun itu semakin rendah kesempurnaannya. Rakyat-rakyat itu pilihannya cuma dua. Kalau tidak taat, maka dia akan dihukum, ya. Taat dan loyal, atau dia dihukum dan dipenjara semacam itu. Nah, itu Al-Kindi itu berpengaruhnya luas sekali, ya. Tadi saya bilang Al-Kindi berpengaruh luas, ya. Bisa ke fikih dan tasawuf mecah gitu. Al-Farabi juga sama. Pandangan hierarkis ini mempengaruhi hampir keseluruhan wacana fikih siasah di Islam, ya. Pengaruhnya juga masuk ke tasawuf juga, ya. Contohnya apa? Nanti akan muncul di sini juga. Hierarki itu sampai ke tasawufnya Ibnu Arabi, ya. Kalian kalau baca Fususul Hikam, ya. Fususul Hikam itu kan membahas tentang manusia yang sempurna, ya. Itu manusia itu sebelum ke manusia kamil itu ada hierarki dulu tuh, ya. Jadi kalau yang kita sampai ke Indonesia itu dari mulai wahdatul wujud, ya. Tadinya itihad dulu, hulul, itihadnya dari halaj, kemudian nanti wahdatul wujud, kemudian insan kamil, Al-Jili, kemudian sampai terakhirnya Burhan Puri, itu martabat 7. Nah itu sampai ke Indonesia tuh, ya. Kemarin saya sudah sebut juga bahwa alam semesta ini berawal dari dilihat dengan tujuh tingkatan, ya. Tingkatan pertama ahadiyah, ya. Tuhan yang la ta'ayun, ya, kanzun makhfi itu loh. Tuhan yang tidak bisa dijelaskan, ya. Arti di hadisnya ada kuntu kanzan makhfiyah itu. Tingkatan kedua adalah ketika Tuhan punya sifat-sifat, ya, wujud qidam baqa 20. Itu wahdah, martabat kedua wahdah. Yang ketiga adalah wahidiyah, tingkatan di mana Tuhan itu punya nama-nama, asma, ya. Tingkat keempat adalah arwah, ya. Mulai ada roh-roh, ya, masuk di dalamnya, malaikat dan seterusnya itu di situ. Baru yang kelima tingkatannya kemarin saya sebut Mas Dayat, Mas Aji, ya kan, Amsal, ya. Tingkatan ide, ya kan. Ada ide tentang negara ideal, manusia ideal, itu tingkatan ide, ya. Pesantren ideal, itu ide. Kemudian tingkatan keenam atsam, ya, martabat atsam, tubuh. Hal-hal yang bisa kalau ide kan di pikiran, kalau atsam bisa dicerap oleh indera, ya. Ada kayu, ada besi, ada air, ada udara dan seterusnya. Baru yang ketujuh insan kamil, ya kan. Itu sampai ke Indonesia. Paling tidak dari buku Tuhfah Mursalahnya Burhan Puri. Kemudian itu Tuhfah Mursalah dikaji oleh ulama-ulama, salah satunya Ithafud Zaki yang dikaji oleh Pak Oman Fatur Rahman, ya kan. Dahsyatnya lagi itu martabat 7 menjadi undang-undang, Mas, di Buton, kerajaan Buton, ya. Ada, kalian bisa googling itu. Namanya Murtabat 7 undang-undangnya. Nah, undang-undang ini pada titik tertentu bagus, ya. Jadi di Buton itu raja itu seorang tidak menjadi raja semata-mata karena keturunan, Mas. Tapi karena kompetensi, ya, kompetensi. Jadi seorang ayah misalnya jadi raja, anaknya belum tentu jadi raja, ya, kalau dia tidak kompetens itu. Tapi martabat 7 itu di Buton itu ternyata dimanifestasikan pada 7 golongan, dan itu golongan elit saja, gitu. Golongan-golongan elit. Memang di situ ada trias politika sebelum Montesquieu, ya. Ada
legislatif, yudikatif, dan eksekutif di Buton itu. Cuman yang bisa menjadi 3 golongan itu ya kelompok-kelompok yang sebenarnya masih keturunan elitnya Buton gitu ya. Muter-muter di situ aja. Artinya apa? Ya demokratis tapi oligarkis lah kalau bahasa kitanya sekarang. Iya. Nah, lagi-lagi tadi itu hierarkis. Hierarkis tetap. Ada 7 tingkatan orang-orang yang hebat, rakyat jelata ini ya wes. Ya sampah gitu dianggapnya. Nah, itu kita warisi dari Al-Farabi ya. Wa idza kunna nahlatu bainal aqli wal wujdan, apabila kita mencampur antara akal dan perasaan fi fikrinal muasir di pemikiran kontemporer kita, wanah tubuh dan kemudian kita fanah tubuh wanadunu anana nufakir. Kemudian kita pidato dan kita menyangka kita sedang berpikir. Oke. Wanang fa'ilu, kita bereaksi, wanadunu anana naf'al. Kita bereaksi seolah-olah kita menyangka kita sedang beraksi. Fadzalika, hal itu li'annal akla fit turathil qadim, karena akal di tradisi lama, wa mawarathnahu minas salaf, dan yang kita warisi dari para pendahulu, kanat muhimmatuhu tabrirodini alal akol. Tabrirodini. Tugas akal pada tradisi kudo itu adalah menjustifikasi agama, membenarkan agama. Alal akol fi ilmi usuluddin wa fi ulumil hikmah. Minimal di teologi Islam, usuluddin, kalam, wa fi ulumil hikmah, filsafat Islam. Jadi, ini Hanafi melihat hal yang dikritik lagi adalah tentang akal ya. Relasi antara akal dan agama itu seperti apa, atau akal itu seharusnya seperti apa. Dia melihat bahwa akal di dunia Islam itu kerjanya adalah untuk membenarkan agama ya. Beriman dulu baru berakal, berpikir gitu loh ya. Itu kan modus berpikirnya kaum teolog. Yakin dulu baru cari pembenarannya di akal, ya kan? Dalil nakli dulu, baru dalil akli dipakai untuk membenarkan dalil nakli itu. Nah, itu Hanafi cenderung ini tidak fair terhadap akal. Menurut dia seharusnya gimana? Ya, nanti akan kita lihat. Wa anal aqla lam yastaqil alal itlaq. Akal, rasio, reason tidak independen secara mutlak. Walam yuwajjih nahwal waqi. Akal juga tidak mengarah pada realitas. Ya. Oke, itu 2 hal yang terjadi, yaitu akal hanya membenarkan agama, tidak independen, dan tidak mengarah kepada realitas. Artinya yang mafhum mukhalafahnya apa? Hanafi mengharapkan akal itu tidak menjustifikasi agama. Seharusnya akal itu independen, hatta dari agama. Dan akal dalam hal ini juga seharusnya mengarah langsung ke realitas. Ya. Mungkin membeda dari agama. Paling tidak kalau kita melihat ke tradisi Eropa ya, yang dipikirkan oleh Hanafi ini ya pemikiran Aufklärung ala Immanuel Kant ya. Immanuel Kant itu kan ketika ditanya what is enlightenment ya, apa itu pencerahan, Aufklärung itu adalah keterlepasan diri dari kondisi yang tidak dewasa ya. Tidak dewasa itu apa? Bergantung everything, terutamanya dalam hal berpikir. Artinya independen, akal itu harus independen. Nah, termasuk dalam hal ini relasi
akal dengan agama itu menurut Immanuel Kant itu harus independen. Maka dia ada satu bukunya Religion Based on Reason Alone, ya. Agama yang berbasis pada akal saja gitu. Nah, kenapa muncul gagasan semacam itu? Karena kalau kita hanya menjustifikasi, ya akhirnya muter-muter di situ saja, ya. Hal-hal yang tidak rasional. Di agama kan ada hal-hal yang nggak rasional, ya. Kemudian kita rasionalisasi itu, melelahkan akal gitu. Bagi Hanafi udahlah, akal itu bekerja mengatasi persoalan real saja. Agama sudah cukup untuk kita yakini menjadi kita baik, oke. Tapi biarkan akal ini berpikir leluasa, tidak diganggu oleh agama, dan mengarah ke realitas. Ada persoalan apa di masyarakat kita, di kenyataan kita, dan akal mengarah ke situ, mencari solusi, mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh realitas semacam itu. Nah, wahuwa torfuhul asil, ya, itu adalah pandangan asli dari tradisi di usuluddin dan filsafat Islam. Illa fi ilmi usulil fiqh, kecuali usul fikih. Nah, Hanafi ini ngangkat usul fikih, tapi dia kritik, ngangkat cuma sebentar, habis itu dikritik. Alladintaha aidon, yang pada akhirnya berakhir ila tsabati, pada kemenetapan, wa tahjiril usuli, dan pembatuan prinsip-prinsip, artinya kristalisasi prinsip-prinsip, wa taghlibiha alal waqi, dan pengutamaan prinsip-prinsip itu daripada realitas, hatta annahu lam yabqa illa taklil, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali taklid. Hanafi di ranah tradisi Islam yang cenderung membebaskan pikiran sungguh-sungguh itu adalah usul fikih, ya. Ini Hanafi dalam hal ini mengacu pada pemikirannya Mustafa Abdul Razik, ya. Ada Syekh Azhar, muridnya Muhammad Abduh, namanya Mustafa Abdul Razik, itu menulis Tamhid fi Tarihi Falsafah Islamiyah kalau tidak salah. Judulnya saya lupa. Intinya pengantar filsafat Islam. Di situ dibahas dari mulai zaman sebelum Nabi sampai akhirnya itu. Dan dibahas semuanya, tidak hanya ngomongin soal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan. Nah, di buku itu Mustafa Abdul Razik sampai ke kesimpulan bahwa usul fikih itu adalah produk pemikiran Islam yang genuine dibandingkan usuluddin, ilmu kalam, hikmah, ilmu filsafat Islam, maupun misalnya sufi, tasawuf, ya. Makanya Hasan Hanafi menulis disertasinya itu kan tentang usul fikih, ya. Le méthode d'exégesis, ya, metode penafsiran, ya. Itu tentang usul fikih, ya, metode usul fikih, ya. Dia mulai menyadari betapa usul fikih itu penting gara-gara Masignon, ya, Louis Masignon, seorang orientalis di Sorbonne. Kan gini, Hanafi itu mau menulis disertasi, aslinya pengen menulis metode metode pemikiran Islam yang universal. Itu tapi kemudian dikritik, kamu masih muda kok mau nulisnya teori besar itu, ya, metode besar itu. Udah mulai dari yang simple lah, dalam tanda kutip simpelnya. Kemudian dia mencari-cari, akhirnya ketemulah usul fikih. Tadi dia mengacu kepada Mustafa Abdul Razik dan ketemu dengan Masignon. Di perpustakaannya Masignon itu dia baca buku-buku usul fikih. Dan salah satu buku usul fikih yang dia kaji adalah punya Hasan al-Basri, ya. Abu Hasan al-Basri al-Mu'tazili.
Ada Al-Mu'tamad fi Ilmi Usul Fikih, ada 2 jilid. Kalian bisa googling itu, bisa di download itu, ada. Itu. Nah, tapi kemudian Hanafi di sini di pernyataan ini mengkritik deh ya. Akhirnya kok usul fikih di tataran praktisnya dia menetap juga gitu-gitu aja ya. Bukannya menghasilkan hal-hal baru dari realitas, tapi hanya menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ada pada realitas ya. Kita paling banter menghafalkan qawaid usul fikih ya, dari al-umur bil maqasidiha ya, al-amru idza dhaqa itasa idza itasa adoko, gitu-gitu kan. Dan seterusnya lah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, itu kan jagoan kaidahnya Gus Dur ya. Dan seterusnya. Aina huwa al-usul al-fiqhiyah al-jadidah alladhi ata minal waqi. Nah, itu yang diharap oleh Hanafi. Seharusnya kita ini para pendahulu kita sudah menghasilkan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, ini bisa diterapkan di realitas, tapi realitas kita baru. Kita seharusnya ngambil dari realitas dan kita membuat usul fikih baru, misalnya gitu maksudnya yang diharapkan. Wa in kunna nuqasi fi alaminal mu'asir, apabila kita membandingkan pada alam kontemporer kita, min i'ta'il awwaliyah lil kulliyatin nadhariyah alal kulliyatil amaliyah. Alam kontemporer kita itu cenderung i'ta' al awwaliyah lil kulliyat an-nadhariyah, memberikan keutamaan pada universalitas teoritis alal kulliyat al amaliyah, atas universalitas praktis. Wa i'ta'il jami'at a'la minal ma'ahid al-ulya wal madaris al-fanniyah al-mutakhassisah, dan menganggap universitas itu posisinya lebih tinggi daripada politeknik dan SMK. Ini konsekuensi dari akibat dari tasawur ats-tsunai lil alam versi Al-Kindi ini. Apa yang muncul yaitu karena pandangan dualistik Al-Kindi itu memisah manusia antara pikiran dan kebertubuhan ya. Kemudian pikiran lebih tinggi daripada tubuh. Akibatnya apa? Yang teoritis itu dianggap lebih keren daripada yang praktis. Konsekuensi lanjutannya, ilmu-ilmu eksakta itu dianggap lebih keren daripada ilmu-ilmu terapan, ya kan? Coba kalian kalau anak-anak IPA dianggap lebih pinter kan daripada anak IPS kan? Ya itu berpengaruh sampai sekarang. Padahal apakah benar, Mas? Di sini anak IPA ada? Padi. Apakah ilmu eksakta IPA itu lebih susah daripada ilmu sosial dan ilmu terapan? Enggak juga. Ada IPA IPS lah ya paling gampang ya. Ada sinetronnya kalau di Indonesia kalau nggak salah ya. Anak awalnya IPA IPS gitu kan. Saya bukan anak IPA, anak IPS ya, anak pesantren. Kita rata-rata anak pesantren ya. Tapi ada hal yang menarik nih. Saya dengarnya dari Dr. Carlina Supelli, filsuf perempuan Indonesia yang ngajar di STF di Arkara. Beliau adalah pakar astronomi ITB ya. S1 S2-nya kalau tidak salah beliau masih astronomi. Baru S3-nya beliau filsafat ya. Saya pernah ngikuti kuliah filsafat ilmu dengan beliau. Ini beliau orang eksakta ya. Dan beliau mengatakan bahwa selama ini orang bilang ilmu eksakta itu lebih sulit daripada ilmu sosial. Itu keliru gitu. Ini yang ngomong orang eksakta ya. Kenapa? Karena kalau ilmu eksakta itu ilmu pasti, Mas. Ya kan? Apalah, rumus apapun loh. Ilmu kimia, ada rumus-rumus kimia itu kan sumpek ya.
Rumus-rumus matematika juga sumpek kan di pikiran ya. Matematika, fisika, kimia itu kan susah ya. Tapi kabar baiknya adalah sejauh kita menguasai rumus itu, ya tinggal ngikutin saja, konsekuensinya udah jelas. Karena ilmu pasti, Mas. Ya 1 tambah 1, 2 ya sudah. Kan gitu, pasti. Artinya itu jadinya kan kita hanya sulit di awal, tapi setelah itu mudah. Berbeda dengan ilmu sosial. Ilmu sosial nggak ada yang pasti dari awal. Ya kan? Itu jauh lebih menantang. Contohnya, saya pernah kasih contoh ke kalian, itu loh, teori stimulus and response. Stimulus, kalau secara teori kan, stimulus, respon itu sesuai dengan stimulus, ya kan? Kita tulisnya gini lah, itu SR. R, ya kan? Kan gini, ya kan? Kalau stimulusnya positif, maka responnya positif. Seharusnya nih, ya kan? Kalau stimulusnya negatif, maka responnya negatif. Secara teori, eksakta. Oke, ini berlaku hanya untuk ilmu eksakta, oke. Apa namanya? Air kita rebus sampai 100 derajat, maka dia akan mendidih dan bisa kita minum, ya kan? Itu gitu kan. Kemudian kita dinginkan sampai 0 derajat, maka dia akan membeku jadi es, oke, ya kan? It's fine. Tapi coba kita berlakukan stimulus dan respon pada manusia. Ya. Apakah misalnya Mas Aji senyum-senyum ke cewek, ya kan? PDKT nih, ya kan? Senyum-senyum, baik, bawa bunga gitu kan. Coba dia lagi naksir siapa? Laki ya, naksir emang. Repot. Iya kan? Iya, kita lagi PDKT padahal baik kan? Ini ke alam ya. Ini ke alam oke. Alam. Eksak ya. Tapi kalau ke manusia ini, kita positif, apakah 100% selalu positif? Bisa jadi negatif, ya kan? Modus. Iya, alah lu modus lu, gitu kan? Gak level, ya kan? Padahal udah baik banget, ya kan? Ya. Tapi karena Mas Aji benar-benar tekun, ya kan? Tulus, gitu kan? Akhirnya diterima. Iya. Diterima oleh Mas Faik. Iya. Iya, taruhlah tadi cewek lah yang masuk Mas Faik, ya kan? Cewek, udah jadi nih. Iya. Sekali waktu kan relasi antara cowok dan cewek kan tidak selamanya baik-baik aja kan, ya kan? Nah tadi, apakah ketika misalnya ceweknya Mas Aji ini cemberut gitu kan, misalnya gini ya, ini cemberut aja, apakah responnya pasti negatif? Kan belum tentu. Karena Mas Aji sangat menyayanginya, dia tetap ya kan? Iya. Iya, tetap mau makan apa gitu kan. Ya kan? Iya, terserah. Walaupun terserah sabar gitu kan. Itu tadi ilmu pasti itu tidak 100% berlaku pada fenomena manusia gitu tadi. Nah, ini sebagai salah satu falsifikasi ya. Artinya kalau kita terlalu mengutamakan hal-hal yang teoritis itu kerap kali patah itu di tataran yang praktis. Tapi kenyataannya memang kayak gitu kan ya tadi ya. Al-kulliyat an-nadhari, hal-hal yang teoritis itu lebih diutamakan daripada hal-hal yang praktis ya. Universitas itu dia nyatakan universitas SMA IPA itu lebih diunggulkan daripada politeknik, SMK dan kejuruan-kejuruan. Wa annal ladzi ya'malu bi aqlihi, bahwasanya orang yang bekerja dengan akalnya itu
afdolu kimatin wa a'la syarofan, dianggap lebih utama nilainya dan lebih tinggi kemuliaannya, wa azhaman siban, dan lebih cerah posisinya, minalladzi ya'malu biyadihi, daripada orang yang bekerja dengan tangannya, ya kan? Wa anal muwadzafa, bahwa pegawai kerah putih kerah putih ya, orang-orang yang pakai dasi lah gampangnya, itu afdolu minal amil, lebih utama daripada buruh, ya kan? Daripada OB gitu, itu dianggapnya kan kayak gitu ya. Wal mutsaqqafu, kaum cendekiawan, budayawan, a'la minal falah, lebih tinggi daripada petani. Fa inna dzalika kullahu, semua itu qad yarji'u ila i'ta'il awlawiyah fi turasinal qadim lil fadailan nadhariyah alal fadailan amaliyah. Semua itu kembali pada tradisi lama kita yang lebih memberikan keutamaan pada keutamaan teoritis daripada keutamaan praktis. Wa'tibari ta'amul, ya ta'amuli, dan menganggap refleksi, berpikir. Wa'tibaru aja lah. Wa'tibaru ta'amuli, dan menganggap refleksi qimmatul fadhaila an nadhariyah, puncak keutamaan teoritis. Ini menarik juga. Hanafi itu kan pemikir ya, mutsaqqaf ya. Tapi dia mengkritik kalangan diantaranya itu, kalangan mutsaqqaf, kalangan akademisi. Dalam pengertian, mohon jangan terlalu istimewakan kami. Kan keren ya. Jadi kalau dia kaum buruh mengkritik kaum cendekiawan, wajar ya. Kalau dia falah, dia falahi ya. Dia petani mengkritik para pegawai, orang kantoran, wajar. Ini enggak. Hanafi orang kantoran, Hanafi dosen, Hanafi mutsaqqaf. Tadi dia melihat bahwa masyarakat yang lebih mengutamakan orang yang bekerja dengan pikirannya daripada yang bekerja dengan tangannya, itu nggak sehat gitu loh, ya kan? Nggak sehat. Nah itu semua kembali kepada cara pandang dualistik Al-Kindi yang tadi saya sudah sebut ya. Fa idza kunna nabghi taghyira waqi'ina, apabila kita ingin mengubah realitas kita, baina yaumin wa lailatin, antara siang dan malam, wa tordil muhtil fil tawi wal lahdoti, secara cepat seketika, faqad yarji'u dzalika ila naqsi fi ihsasina bit tarikh, itu semua kembali pada kurangnya kesadaran kita pada sejarah. Lighiyabil bu'dit tarikhi fi turathinal qadim, karena hilangnya dimensi historis pada tradisi lama kita. Alladzi ghariqa fil bu'dir ra'si, yang tenggelam dalam dimensi vertikal. Wadi al-insan, yang meletakkan manusia fi tarfin muqabilin ma'allah, di posisi yang berseberangan dengan Tuhan. Duna wad'aihi fit tarikh, tidak meletakkan manusia di sejarah. Wa fi tarfi muqabilin ma'al jamahir, di posisi yang berseberangan dengan massa ya. Ini Hanafi melihat juga ada sebagian masyarakat minimal di Arab ya, itu yang pengen ini Israel harus segera kita tendang misalnya gitu ya. Kan muhtal di sini kalau dia ngomong muhtil ya. Kalau muhtal kan yang dijajah, ya, muhtil berarti. Penjajah itu ya tidak semudah itu ya. Kita mengusir Belanda aja perlu puluhan tahun ya. Minimal kalau perang di Bojonegoro apa? 1825 sampai 1830 ya. Sampai
sampai 1945 aja kita belum selesai itu, ya kan? Berapa abad itu? Udah hampir seabad, ya kan? Lebih. Artinya kalau terlalu pengen cepet, ini kenapa kok tidak terselesaikan? Kenapa misalnya Palestina kok tidak merdeka itu lihabi ihsasina bitarikh, karena kesadaran sejarahnya itu kurang, ya. Artinya perlu ada penguatan. Kalau misalnya mau melawan suatu kekuatan yang hebat, kan kita harus kuat, ya kan? Kuatnya itu ya tidak sekedar pakai kayak sekarang ini Hamas itu lumayan sih, EFT kalau nggak salah, senjata baru dia ada namanya Kornet itu salah satu senjatanya Hamas itu, rakitan. Itu bisa menghancurkan pertahanan Israel, ya, termasuk yang EFT kalau nggak salah itu bisa menembus tank-tanknya Israel, ya kan. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang paling banteng bertahan, ya kan. Artinya ini kan harus memperkuatnya itu butuh waktu panjang, ya, penelitian, kekuatan dan seterusnya lah. Ya kayak Indonesia lah. Untuk kita bisa merdeka itu kan pertama harus belajar dulu kan. Ada Sumpah Pemuda kan. Sumpah Pemuda. Sebelum Sumpah Pemuda kan perlu dari 1900 minimal kan kita belajar kan. Mulai Budi Utomo itu kan kita sekolah dulu. Sekolah nyiapin generasi gitu-gitu kan. Mulai kita cinta tanah air, mulai kemudian kita mulai bisa perang kan, benar-benar perang ya. Untuk melawan orang-orang yang punya senjata bedil itu kan setelah kita dijajah oleh Jepang, ya kan? Muncul peta, ya kan? Oke. Kalau kenil itu oke lah. Sebagian dari masyarakat kita ada yang sudah bisa nembak, tapi menjadi kacungnya Belanda, kenil kan? Tapi mulai kita bisa benar-benar membela Indonesia, punya kesadaran nasionalis itu kan setelah kita diajari oleh Jepang. Panjang. Jepang sudah belajar, kita belajar perang dari Jepang, sudah pinter nih. Sudah pinter, sudah belajar perang. Itu kemudian kita masih habis ancur-ancuran juga ngelawan Jepang kan. Kemudian diserang oleh Belanda lagi. Dan seterusnya. Tapi kemudian ada diplomasi, artinya panjang. Baru tahun berapa ya, akhir-akhir kemarin kan Belanda benar-benar mengakui bahwa 17 Agustus itu hari kemerdekaan kita. Tadinya kan tidak. Yang diakui itu oleh mereka apa? 7 Desember 1949. 49. Perjanjian Linggarjati, ya kan? Linggarjati kalau nggak salah. Iya. Artinya dan itu tadi panjang. Nah, perlu kesadaran historis. Nah ini, oke. Kemudian salah satu hal lagi, manusia seharusnya diletakkan di mana di sini? Ya di sejarah. Ya. Kemudian jangan ini nanti ada unsur tadi fi muqabilillah, ya. Dia tidak sepakat untuk meletakkan manusia berhadapan dengan Tuhan tapi dalam kondisi yang lemah, gitu ya. Huwal alim nahnu jahil, huwal ghani nahnu fakir, enggak kayak gitu, ya kan? Tuhan maha kaya, kita maha miskin. Tuhan maha pintar, kita maha bodoh. Nah, itu dia nggak kayak gitu. Jadi letakkan di sejarah, berhadapkan dengan masyarakat, kemudian justru seperti yang tempo hari saya sudah bilang, Hanafi cenderung mengikuti prinsip tahollaku bi ahlakillah, ya. Kalau Tuhan maha pintar, maka seharusnya kita yang percaya kepada Tuhan berusaha menjadi pintar dong, gitu dong. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha kaya, kita berusaha semaksimal mungkin menjadi kaya. Nah, seharusnya kayak gitu, kalaupun berinteraksi. Nah, itu nanti ada di bukunya kira Minal Aqidah ila Thawrah. Dari keyakinan menuju revolusi. Bal inna ilma usul fikih. Kita lanjut aja, tadi mulainya 8:30 ya. Oke. Bahkan sesungguhnya ilmu usul fikih, ya, alladzi hawa bawadiro li imkaniyati qiyami falsafatin fitari, yang mengandung cikal bakal kemungkinan untuk berdirinya filsafat di dalam sejarah, min khilalil ijma' wal ijtihad, melalui
ijma, konsensus, wal ijtihad. Ijtihad itu apa? Bahasa Indonesianya. Udah jadi bahasa Indonesia ya. Berpikir secara independen ya. Qad intawa ala nafsi, sudah membelok dari dirinya. Wa ghallabal kitab was sunnah, dan mengutamakan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Walahiko bil bu'dir ro'si ma ilmi usuliddin wa ulumil hikmah wa ulumit tasawuf, dan menyusul dengan dimensi vertikal beserta usuluddin, ilmu kalam, ulumul hikmah, filsafat Islam, wa ulumut tasawuf, dan ilmu mistisisme Islam. Kritiknya di sini belum begitu kuat ya, tapi intinya dia mengatakan usul fikih juga akhir-akhirnya, padahal di situ ada ijma dan qiyas, di mana ijma dan qiyas itu manusia bisa muncul, manusia menyejarah, itu kemudian posisi ijma dan qiyas diletakkan di bawah kan, Quran hadis dulu gitu kan, dan kemudian itu yang jadi patokan utamanya. Perlu Hanafi itu menulis satu buku tentang fikih menarik, min fikhil ahkam ila fikhil wujud, dari fikih tentang hukum-hukum menuju fikih tentang realitas. Tidak ada e-booknya salahnya, tapi saya alhamdulillah saya mesen ke adik kelas saya di Mesir, beli itu tipis bukunya. Kemudian sebelum itu ada juga Nahwa Fikhin Jadid karya Jamal Albana, adiknya Hasan Albana almarhum ya. Jamal Albana udah meninggal. Itu juga menulis Nahwa Fikhin. Jadi dibalik mas. Jadi kalau kita kan biasanya apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Jadi dibalik. Ijtihad dulu, Ijma, Sunnah, baru Al-Quran. Balik gitu. Jadi kita harus independen dulu. Nah, tapi ya hanya para pembaru doang yang mengikuti. Nah, Hanafi kurang lebih selaras dengan itu. Jadi kita itu independen dulu gitu loh. Ya, jangan terlalu menyusu. Jangan oke lah kita dapat subsidi. Ya Al-Quran, Sunnah itu dilihat sebagai subsidi. Masa subsidi mulu gitu kan? Independen dong gitu loh. Jadi berpikir independen. Nah, gitu. Nah, artinya kalau terlalu vertikal ke atas mulu ini nggak sehat, dia horizontal minimal. Kalau tidak ke atas mulu ngacunya, tapi ke samping ya, ke depan progresif malah, dan kemudian ke bawah melihat realitas semacam itu. Wa idza kanal insanu bainana, apabila ada manusia di antara kita yakhruju min manzilihi, keluar dari rumahnya, fisobah, di pagi hari, wala ya'udu fil masa, dan tidak kembali di sore hari, wala ya'lamu ahadun anhu syai'an, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang orang itu. Wadzalika wa idza kanal insanu yahsyuru fil murakabat, apabila ada manusia yang berkumpul di kendaraan, wa fil makatib, di kantor-kantor, wa fit turuqat, di jalanan, wa idza kunna nabni, apabila kita membangun, wa nu'ammir, dan mendirikan sesuatu, tumayan hadimul bina, kemudian bangunan itu hancur, wa yahrubul imar, dan gedung-gedung itu juga roboh, fa inna dzalika qad yarji'u ila ghiyabil insan. Semua itu kenapa kita mengabaikan itu semua? Karena kembali kepada ghiyabil insan, tiadanya manusia kabu'din mustaqillin, sebagai dimensi yang independen, fiturathinal qadim, di tradisi lama kita, wahisorihi bainal ilahiyat, dan pengepungan manusia, penempatan manusia bainal ilahiyat, antara metafisika wa tabi'iyat, dan fisika, fi ulumil hikmah, di ilmu-ilmu filsafat Islam, wabtilaihi fi ilmi tauhid, dan penelanannya di dalam ilmu tauhid atau usuluddin, wa fanaihi, dan kefanaannya manusia fi ulumi tasawuf, di tasawuf, wa mahkihi, dan kemusnahannya fi ulumi tasyri', di ilmu-ilmu tentang syariat atau fikih semacam itu. Ini Hanafi melihat gini, kita cenderung untuk mengabaikan manusia sebagai individu,
maupun manusia dalam kemasyarakatannya. Ada orang yang kerja siang malam, kemudian nggak pulang-pulang, Bang Thoyib ya, Bang Thoyib, kemudian ya orang kita nggak peduli itu siapa, gitu kan. Orang kemudian kalau di Mesir itu kan desak-desak kayak kita lah, kita keluar Jakarta jam segini ini kan, jam segini udah lumayan lah ya, masih lumayan, udah lumayan, agak ya. Itu ya kita peduli setan tentang itu ya. Itu karena manusia sebagai manusia itu kurang diperhatikan dalam tradisi Arab Islam minimal. Ada tulisan Hanafi tentang ini khusus di buku dia, Dirasat Islamiyah itu apa, Dirasat Falsafiyah saya lupa. Intinya judulnya Limadza ghaba mabhasul insan fi turosinal qadim. Kenapa pembahasan manusia itu gaib atau hilang dari tradisi lama kita. Manusia seperti tadi disebut oleh Hanafi itu tidak dikaji secara independen sendirian. Posisinya filsafat manusia itu nggak ada mas di filsafat Islam klasik ya. Adanya adalah kalau misalnya nih, filsafat itu kan dibagi 3 kalau Aristoteles ya. Fisika, matematika, metafisika. Manusia di mana? Ya kalau nggak di metafisika, di fisika, ya kan? Di matematika nggak muncul kan? Semacam itu. Artinya manusia sebagai manusia nggak dibahas. Di tasawuf upayanya adalah fana. Bagaimana kita hilang dari semua keluh kesah dunia ini, ya kan? Manusia itu sebagai manusia tidak dilihat. Disuruhnya sabar. Intinya kefanaan itu yang di itu. Kemudian tadi dimusnahkan, ditundukkan maksudnya oleh ilmu fikih, ya kan? Lu harus gini, lu harus gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu kan? Manusia sebagai manusia yang punya, padahal kan ada apa namanya al-aslu fil asya'al ibahah kan? Semua itu boleh. Artinya manusia itu sebenarnya kan independen. Kita milih ini. Oh ada hukum ada 5 itu kan bisa milih. Tapi kemudian cenderungnya oleh ulum tasyri' kita di kanalisasi kan, boleh gak boleh kayak gitu. Nah itu Hanafi mengkritik itu. Oke. Fal afkaru idzan. Pemikiran dengan demikian laisatil afkar mujarroda ara'in farighatin. Bukanlah pemikiran itu hanya pendapat-pendapat kosong, au tasawwuratin mujarrodatin, atau abstraksi atau konsepsi-konsepsi abstrak. Bal hiya anmatu hayat. Pemikiran itu seharusnya adalah gaya hidup, ya. Wa manahiju suluk, metode untuk berperilaku, ya. Hanafi melihat teori itu jangan sekedar teori doang gitu, tapi bagaimana teori itu menjadi praktek. Bagaimana kita meyakini sesuatu itu menjadi gaya hidup. Berislam itu, Islam itu seharusnya dipraktekkan sebagai gaya hidup, bukan sebagai hafalan doang. Misalnya tadi ya, wujud kidam bako itu bukan untuk hafalan ya. Minggu lalu saya udah bilang, wujud kalau kita meyakini Allah itu ada, maka kita yang meyakininya itu harus ada, eksis. Kidam, kalau kita meyakini bahwa Tuhan punya sifat yang terdahulu, maka kita harus menjadi yang terdahulu, menjadi pionir, semacam itu. Tadi, afkar itu seharusnya menjadi numtul hayat, gaya hidup. Menjadi manahij suluk, metode cara kita untuk berperilaku. Tapi kenyataannya fanahnu na'malu bil kindi fi kulli yaum, ya. Kita bekerja dengan cara panda al-kindi tiap hari, wa natanafasu al-farabi fi kulli lahdah. Kita bernafas dengan nafasnya al-farabi seperti tadi. Ini lebay, agak lebay ya. Kita bekerja dengan cara pandang yang tadi, dualistik ala al-kindi. Kita menghirup udara itu yang hierarkis, melihat orang ada yang lebih tinggi ala Al-Farabi ya. Wanaro Ibnu Sina fi kulli turqat, kita melihat Ibnu Sina di semua jalan. Apa Ibnu Sina itu? Ibnu Sina itu salah satu pandangan metafisikanya adalah mendahulukan esensi daripada eksistensi. Ya. Hanafi ini dia menganggapnya ini dia nulis ini tuh untuk orang-orang advance, jadi nggak dijelasin itu. Dia nyebut Ibnu Sina aja gitu.
Makanya opo ini yang kira-kira. Nah, salah satu gagasan Ibnu Sina adalah mengutamakan esensi daripada eksistensi. Esensi itu sifat-sifat ya. Jadi manusia itu harus kayak apa? Eksistensi tidak nomor 2 gitu. Eksistensi itu sesuatu yang absurd kata Ibnu Sina ya. Pemikiran kontemporer kan dibalik. Eksistensi dulu baru esensi. Ya kan? Anda ini, ya Mas Raffi itu ada dulu. Esensi itu kan sifat-sifat. Baru Mas Raffi mencari sifat-sifat yang harus menguatkan dirinya, ada agar bisa eksis di dunia ini, gitu kan? Eksisnya itu, jadi we condemn to be free. Ini eksistensialis banget yang saya omongin, ya eksistensi. Kita itu ada dulu, baru kemudian kita mencari hal-hal yang bisa melengkapi keberadaan kita. Gitu. Bukan kemudian sifat-sifat yang ideal itu ada kemudian keberadaan kita ngikut gitu. Akibatnya apa? Kalau esensi mendahului eksistensi orang tidak akan dilihat. Yang dilihat adalah tadi orang itu harus diwajibkan dengan esensi-esensi tertentu gitu loh. Padahal kan manusia ini punya keunikan masing-masing. Wabitali dengan demikian, yakunu turathunal qadim, tradisi lama kita menjadi hayyan yarzuku wa yuwajjihu hayatinal yaumiyah, menjadi hidup yang menyuapi dan mengarahkan kehidupan harian kita. Wa nahnu nadunnu annana nabhathu anir rizki, kita menyangka kita mencari rezeki. Wa nalhafu, padahal kita termegap-megap waro'akutina al yaumi, di belakang makanan harian kita. Orang-orang kita nyari rezeki padahal enggak juga. Kita megap-megap. Bahwa manusia di Indonesia, di dunia ini banyak yang terjebak dalam jebakan kapitalis ya. Seolah-olah kita kerja, seolah-olah kita melakukan sesuatu, padahal enggak, gitu-gitu aja gitu. Ya, kerja, nyari dapat gaji, bayar cicilan. Kemudian ya kayak gitulah, muter gitu ya. Kita sebagai kita itu manusia sebagai manusia kurang difikirkan. Kita hanya dicekoki oleh kewajiban-kewajiban tanpa memikirkan ini kewajiban-kewajiban ini sebenarnya apa ini. Itu. Jadi Hanafi mendorong kita balik gitu. Kita tidak ada yang memesan untuk hadir di dunia ini, ya kan? Kita terlempar dari tiada menuju ada, ya kan? Tanpa mesen kan? Kemudian setelah itu apa? We condemn to be free. Kita dikutuk untuk bebas. Kita dikutuk untuk bebas memilih esensi-esensi. Memilih esensi-esensi dan kita kemudian menghadapi realitas dengan pemikiran kita tanpa campur tangan apapun. Dengan demikian manusia dengan segala keutuhannya dia sungguh-sungguh eksis. Hari ini kita membahas itu saja ya. Kritik Hanafi terhadap filsafat Islam dan usul fikih. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas kritik dia terhadap tasawuf secara khusus dan fikih. Keras semuanya. Terima kasih kalau ada diskusi setelah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.